Selamat pagi anak-anakku semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita lanjutkan materi kita hari ini, masih tentang ukuran pemusatan data. Kemarin kita sudah membahas tentang min atau rata-rata. Jadi pada sesi kali ini kita akan membahas tentang median. Nah, apa itu median? Jadi median adalah nilai data yang terletak di tengah-tengah suatu data yang telah diurutkan dari yang terkecil. Jadi untuk mencari median, kalian harus memastikan bahwa datanya sudah diurutkan dari yang terkecil. Jika data belum diurutkan dari yang terkecil, maka langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mengurutkan datanya terlebih dahulu dari yang terkecil. Nah, nanti median dilambangkan dengan ME. Yang akan kita pelajari ada dua. Yang pertama adalah median data tunggal. Dan yang kedua adalah median data berkelompok. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah median data tunggal. Pada median data tunggal, jika jumlah data kita misalkan N, maka yang pertama, untuk banyak data ganjil atau N bilangan ganjil, median diperoleh dari nilai data ke N plus 1 per 2 atau biasa ditulis dengan simbol Y ke N plus 1 per 2. Jadi ini membacanya nilai data ke N plus 1 per 2. Sedangkan untuk banyak data genap atau N bilangan genap, nanti median diperoleh dari setengah dikali data ke N per 2 ditambah data ke N per 2 plus 1. Atau kita tulis dengan setengah YN per 2 ditambah YN per 2 plus 1. Jadi ini membacanya nilai data ke atau data ke. Nah, tadi ME itu adalah median dan datanya itu sudah diurutkan ya. Kita ke contoh soal supaya kalian lebih paham. Yang pertama, tentukan nilai median dari data berikut. Nah, perhatikan, datanya belum urut. Nah, jadi untuk menyelesaikannya, pertama kita lihat dulu banyak data ya. Nah, banyak datanya ada 13. Jadi jumlah data di sini adalah 13, yaitu ganjil. Nah, kita urutkan datanya dulu dari kecil ke besar. Ini ya, ini adalah data yang sudah diurutkan. Karena N ganjil, maka untuk mencari median, rumusnya adalah data ke N plus 1 per 2, yaitu data ke, tadi banyak data 13, 13 plus 1 per 2, data ke 7. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi data ke-7-nya adalah 6. Jadi, nilai mediannya adalah 6. Itu untuk N ganjil. Kita ke contoh yang kedua. Nah, ini datanya juga belum diurutkan. Kita lihat dulu banyak datanya. Nah, banyak datanya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi banyak datanya atau N14 genap. Kemudian kita urutkan datanya dulu karena data di sini belum urut dari kecil ke besar. Ini data yang sudah diurutkan. Nah, karena N genap, jadi untuk mencari median kita peroleh dari setengah data ke N per 2 ditambah data ke N per 2 plus 1. N tadi 14, sehingga setengah kali data ke 14 per 2 ditambah data ke 14 per 2 ditambah 1. Jadi 14 dibagi 27, hasilnya
setengah data ke-7 ditambah data ke-8. Kita hitung data ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, data ke-7 adalah 8. Data ke-8 juga 8. Sehingga hasilnya setengah kali 8 ditambah 8. 8. Hasilnya 8. Jadi nilai mediannya adalah 8. Jadi ingat ya, untuk mencari nilai median, kalian harus mengurutkan datanya dulu dari kecil ke besar. Bagaimana kalau kalian lupa rumusnya? Antara N genap atau N ganjil lupa rumusnya. Nah, saya beri contoh cara lainnya. Jika kalian tidak ingat rumus tadi. Nah, untuk contoh pertama tadi, ini data sudah saya urutkan. Tadi jumlah datanya ganjil ya, ada 13. Nah, kalau datanya ganjil tadi ingat ya, nilai median. Median itu adalah data yang posisinya di tengah. Jadi dari data yang sudah kita urutkan ini, kita cari saja data yang posisinya di tengah-tengah. Karena banyak data ganjil, maka data yang di tengah tepat suatu bilangan. Nah, di sini data yang di tengah adalah 6. Lihat, data di kiri ada 6 data, di kanan juga ada 6 data, sehingga tengah-tengahnya adalah 6. Sehingga median dari data tersebut adalah 6. Nah, untuk contoh kedua, datanya tadi sudah diurutkan. Ini datanya genap. Kita cari tengah-tengahnya, karena jumlahnya 14, berarti 14 kita bagi 2, 7 di kiri dan 7 di kanan. Nah, ini adalah tengah-tengahnya. Ini di kiri ada 7 data, di kanan ada 7 data. Karena tidak tepat di sebuah data, maka untuk mencari median diperoleh dari setengah dikali jumlah data-data yang di kanan kiri median tadi. Posisi mediannya. Jadi setengah kali 8 ditambah 8. 8. Itu ya. Jadi kita mencari data yang posisinya di tengah. Jika datanya ganjil, maka tepat di suatu bilangan atau di suatu data. Jika datanya genap, maka di antara 2 data. Nanti rumusnya tinggal setengah kali jumlah dari kedua data tadi. Nah, kita ke contoh yang ketiga, masih di data tunggal. Nah, di sini data tunggal tapi yang disajikan dalam tabel distribusi. Nah, untuk mencari median dari data tunggal yang disajikan dalam tabel distribusi, pertama kita harus mencari frekuensi kumulatifnya dulu. Di sini datanya sudah urut ya, karena sudah urut jadi kita langsung mencari frekuensi kumulatifnya. Nah, ini frekuensi kumulatif. Kita mulai dari data yang pertama di sini 3. Nah, jadi frekuensi kumulatif untuk nilai 5 adalah 3. Untuk kelas yang kedua berarti 3 ditambah 9. 12. Untuk yang ketiga 12 ditambah 8. 20. Untuk kelas berikutnya 20 ditambah 6. 26. Kelas berikutnya 26 ditambah 8. 34. Dan terakhir 34 ditambah 6. 40. Nah, jadi ini frekuensi kumulatifnya. Jadi untuk data pertama sampai ketiga berarti adalah 5. Artinya itu. Terus di sini untuk frekuensi kumulatif 12 berarti data setelah 3 adalah data keempat. Berarti data keempat sampai dengan data ke-12 itu adalah 6. Nah, untuk kelas yang ketiga berarti ini data keberapa? Karena 12 sudah di kelas kedua berarti untuk kelas ketiga data ke-13 sampai 20. Di sini artinya data ke-21 sampai ke-26 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, mari kita selesaikan. Di sini jumlah datanya 40. Genap ya. Nah, sehingga nilai mediannya adalah setengah data ke N per 2 ditambah data ke N per 2 ditambah 1.
jumlah frekuensinya tadi 40, sehingga setengah kali data ke-40 per 2 ditambah data ke-40 per 2 ditambah 1. Setengah kali data ke-20 ditambah data ke-21. Nah, data ke-20. Nah, data ke-20 berarti di sini. Berarti data ke-20 adalah 7. Sedangkan data ke-21 ada di sini. Nah, ini 20 berarti data ke-21-nya ada di sini. Di sini artinya data ke-21 sampai dengan data ke-26. Sehingga data ke-21-nya adalah 8. Sehingga hasilnya setengah kali 7 ditambah 8. 7,5. Jadi nilai mediannya adalah 7,5. Nah, kita lanjutkan. Yang kedua yaitu median data berkelompok. Nah, untuk mencari median data berkelompok, langkah pertama adalah kita mencari letak mediannya dulu pada kelas berapa. Nah, nanti bisa diperoleh dari median itu adalah data ke N per 2, di mana N ini adalah jumlah frekuensinya. Nah, nanti median dirumuskan dengan ME sama dengan L ditambah setengah N min FK per FME dikali P. Apa itu ME? ME itu adalah median, L itu adalah tepi bawah kelas median, N itu banyaknya data atau jumlah frekuensi, FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, FME itu adalah frekuensi kelas median, dan P itu adalah panjang kelas. Nah, supaya lebih paham, mari kita ke contoh soal. Carilah median dari tabel distribusi berikut. Nah, ini. Kita akan mencari mediannya. Nah, tadi untuk mencari median, langkah pertama apa? Kita mencari frekuensi kumulatifnya. Nah, jadi kita cari frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu. Untuk kelas pertama 5, kelas kedua berarti 5 ditambah 6, 11. Kelas ketiga 11 ditambah 8, 19. Kelas keempat 19 ditambah 4, 23. Dan terakhir 23 ditambah 7, 30. Sehingga banyak data atau jumlah frekuensinya adalah 30. Kemudian kita cari letak mediannya, yaitu data ke N per 2. N-nya tadi 30, sehingga letak median adalah pada data ke 15. Nah, di mana data ke 15? Nah, di sini. Jadi ini adalah data ke 12 sampai data ke 19. Sehingga data ke 15 adalah di kelas ketiga. Nah, jadi mediannya di kelas 11 sampai 15. Nah, tadi median dirumuskan dengan L ditambah setengah N min FK per FME kali P. Nah, L itu adalah tepi bawah. Ingat rumus tepi bawah kelas? Ya, jadi tepi bawah diperoleh dari batas bawah dikurangi 0,5. Nah, pada kelas median ini, batas bawahnya adalah 11. Sehingga tepi bawahnya adalah 11 dikurangi 0,5, yaitu 10,5. Nah, ini. N tadi adalah jumlah frekuensinya adalah 30. Nah, FK. FK itu adalah frekuensi kumulatif. Jumlah frekuensi sebelum kelas median. Nah, karena kelas mediannya di sini, berarti FK jumlah frekuensi sebelum kelas median adalah 11. Jadi hati-hati, bukan 19 tapi adalah 11 sebelum kelas median. Nah, FME adalah frekuensi kelas median. Nah, frekuensi kelas mediannya adalah ini, 8. P panjang kelas, apa rumus panjang kelas? Tepi atas dikurangi tepi bawah. Jadi kita bisa ambil salah satu kelas, misal kelas pertama,
tepi atasnya adalah 5,5. Tepi bawahnya 0,5. Sehingga panjang kelasnya 5,5 dikurangi 0,5. Yaitu 5. Atau lebih mudahnya lagi kita kurangkan 2 batas bawah. Ingat ya, 2 batas bawah. Berarti 6 dikurangi 1. 5. Tetapi tidak boleh 5 dikurangi 1. Tidak boleh ya. Jadi kalau menggunakan kelas yang sama harus tepi atas dikurangi tepi bawah untuk mencari panjang kelas. Dah kita hitung. Setengah dikali 30, 15. 15 dikurangi 11, 4. Nah, 4 dibagi 8 dikali 5, 2,5. Nah, sehingga mediannya adalah 13. Jadi median dari data yang disajikan pada tabel distribusi di atas adalah 13. Jadi nanti hati-hati pada FK ya, frekuensi kumulatif. Itu adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median. Jadi kadang kalau kalian tidak hati-hati, kalian bisa mengambil 19, padahal seharusnya 11 karena sebelum kelas median. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua adalah data yang disajikan dengan histogram. Kita akan mencari nilai mediannya. Nah, kita selesaikan. Nah, ini adalah histogramnya. Ingat tadi, untuk mencari median, langkah pertama kita harus mencari frekuensi kumulatif. Nah, jadi kita akan mencari FK-nya dulu. Untuk kelas pertama berarti FK-nya langsung 8. Untuk kelas kedua berarti 8 ditambah 12, 20. Untuk kelas ketiga berarti 20 ditambah 17, 37. Untuk kelas berikutnya 37 ditambah 20, 57. Kelas berikutnya 57 ditambah 13, 70. Berikutnya 70 ditambah 7, 77. Dan terakhir 77 ditambah 3, 80. Nah, jadi letak mediannya, kemudian setelah mencari frekuensi kumulatif, kita mencari letak mediannya, yaitu data ke N/2. N tadi jumlah frekuensinya adalah 80, sehingga 80 bagi 2, letak mediannya adalah pada data ke 40. Nah, di mana letak data ke 40? Nah, di sini ya, dengan FK 57. Karena 57 di sini artinya data ke 38 sampai dengan data ke 57. Jadi mediannya terletak pada kelas dengan frekuensi 20. Nah, di sini letak mediannya. Nah, kita ke rumus. Mediannya sama dengan L ditambah setengah N min FK per FME dikali P. Nah, karena ini sudah dalam bentuk histogram, kelas mediannya di sini ya. Nah, L atau tepi bawah dari median ini adalah 45,5. Nah, karena ini sudah tepi bawah, jadi tidak perlu dikurangi 0,5. Sehingga tepi bawah dari kelas mediannya langsung 45,5. Jadi tidak perlu dikurangi 0,5. Setengah N tadi jumlah frekuensinya adalah 80. FK, jumlah frekuensi sebelum kelas median. Nah, tadi kelas mediannya di 57 ini. Berarti FK-nya atau jumlah frekuensi sebelum kelas median adalah 37. Frekuensi kelas mediannya ini 20. Nah, panjang kelas tadi tepi atas dikurangi tepi bawah. Nah, ini langsung saja karena sudah tepi kelas. Sehingga panjang kelasnya adalah 50,5 dikurangi 45,5. Sehingga panjang kelasnya adalah 5. Nah, setengah dikali 80, 40. 40 dikurangi 37, 3. 3 per 20 dikali 5, 0,75. Nah, kita peroleh hasilnya 46,25.
Jadi nilai mediannya adalah 46,25. Nah, ini adalah contoh median dari data yang disajikan dalam bentuk histogram. Nah, demikian materi yang kita bahas pada sesi kali ini, yaitu tentang median. Sudah dijelaskan juga, diberi contoh juga, contoh-contoh soal yang lengkap dari data tunggal dan data berkelompok. Tetap semangat terus belajar matematikanya. Silahkan dilanjutkan dengan latihan soal. Selamat berlatih!